Bubuk mesiu 2 bahan dengan kualitas bagus. Bila perlu jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Membuat bubuk mesiu dengan cepat dan aman. Siapkan KNO3 70%, arang 30% dengan ukuran berat bukan volume. Masukkan air kurang lebih setengah gelas. Nyalakan kompor dengan api sedang. Tuangkan KNO3 ke dalam panci. Aduk KNO3 sampai KNO3 larut dalam air semuanya sampai air mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Diingat ya, kompor sudah saya matikan. Setelah semua KNO3 larut dalam air, kita masukkan arang. Saya menggunakan arang halus dari kayu ringan, dari kayu albasia atau sengon. Kita aduk-aduk atau dicampur sampai benar-benar merata. Setelah semua campuran merata, kita angkat dan kita keringkan menggunakan magicom dengan posisi magic warmer selama kurang lebih 5 jam. Setelah 5 jam atau lebih, kita angkat bubuk mesiu dari magicom dan kita haluskan dengan cara ditumbuk atau diulek seperti saya melakukannya sampai halus. Dan setelah halus, kita saring menggunakan saringan 100 mesh atau lebih agar mendapatkan bubuk mesiu super atau kualitas bagus. Campuran harus halus dan juga kering, harus benar-benar merata. Bubuk mesiu ini terbuat dari 2 bahan, yaitu dari KNO3 dan juga arang. Mungkin ada yang bertanya, saya menggunakan KNO3 apa? Saya menggunakan KNO3 Pak Tani Pril putih dan menggunakan arang kayu sengon. Setelah kita saring, kita keringkan lagi menggunakan magicom agar kering 99%. Reaksi pembakaran sangat cepat, kertas pun tidak terbakar. Cara membuat retasan rokes atau sisdor. Bahan-bahannya adalah ini bubuk mesiu, ini bubuk mercon, ini bubuk tanah, ini lem kayu, dan juga kertas dan kayu. Pertama kita buat selongsongnya. Selongsong ini panjangnya adalah 10 cm, diameter dalam 13 mm, diameter luar 18 mm. Kita lem biar tidak lepas. Untuk melepasnya, kita putar berlawanan arah dengan saat kita mengencangkan. Masukkan landasan cetakan nozzle. Untuk cetakan nozzle bisa Anda dapatkan di keranjang oranye. Link ada di deskripsi. Masukkan tanah ke dalam selongsong untuk membuat nozzle. Nozzle ini tebal 1 cm, lubang nozzle 3 mm.
Setelah pembuatan nozzle selesai, sekarang kita masukkan pupuk mesiu secara bertahap. Pupuk mesiu ini terbuat dari KNO3 70%, arang 30%. Padatkan pupuk mesiu secara bertahap. Pupuk mesiu ini fungsinya sebagai pendorong. Masukkan sedikit demi sedikit sampai ketinggian kurang lebih setengah dari panjang selongsong. Harus benar-benar padat agar bisa muat banyak. Kalau kurang padat, biasanya admin mengalami jebol atau meledak saat dinyalakan. Setelah penuh sesuai dengan yang kita inginkan, sekarang kita isi dengan pupuk mercon atau flash powder yang berfungsi sebagai dornya atau peledak. Untuk pupuk mercon ini jangan dipadatkan, kalau dipadatkan auto meledak. Kita tutup selongsong dengan cara memadatkan kertas sisa dari selongsong, dan kemudian kita lem agar lebih kuat dan tidak jebol. Jangan lupa dilem. Kita lepas landasan nozzle dari selongsong. Kita kasih stik sebagai penyeimbang. Panjang stik kurang lebih 1 meter. Kita kasih sumbu visco atau sumbu yang lainnya juga bisa. Kita tekuk bagian atas, lalu kita masukkan agar sumbu ini tidak mudah lepas. Biar petasan roket ini bisa terbang lurus dan bagus, keseimbangan stik ada di lubang nozzle. Roket siap diluncurkan. Terima kasih.